saya lihat baru satu yang kemarin coba kirim ya, dan ya kita sharing ya, pendapat, saran dan sebagainya, dan akhirnya baru satu yang kirim dari 3 kelas, dari 4 kelas multimedia yang saya ampu, baru satu mahasiswa yang kirim mau mencoba, yang berani mencoba. Tidak ada salahnya mencoba, karena kalau kalian gagal juga nggak rugi apa-apa, pasti kalian ada keuntungannya. Untungnya ya menambah pengalaman ya. Oke, sambil nunggu juga yang lainnya, silakan dibuka Autodesk Maya-nya. Yang di depan laptop boleh buka Autodesk Maya-nya. Dan buat lampu taman kemarin udah selesai. Belum. Ada yang sudah? Yang lain? Ya, untuk UTS-nya kita minggu depan ya, di tanggal 13. Laptop aku udah ngangkat. Terus. Ya, itu dia. Ya, coba cari pinjam ya atau gimana. Soalnya UTS-nya pasti kalian nanti akan menggunakan laptop. Laptop aku nggak minta. Nah, kemana itu? Ya, kalau misalnya berat di 2018, boleh kalian downgrade jadi 2013, nggak masalah. Ya, boleh. Kemarin ada yang coba downgrade di 2018. Apa namanya ya? Kemarin ya? Nicholson ya, bener nggak? Ya, ini Nicholson ya kalau nggak salah ya. Dia upgrade dia downgrade ke 2013 untuk aplikasi Autodesk Maya-nya. Lancar nggak Nicholson? Lancar ya. Ya, mungkin karena ada beberapa fitur baru yang cukup banyak ya di Autodesk Maya 2018. Dimana di situ ada Bifrost, kemudian render juga menggunakan Arnold, dan beberapa user interface yang berubah tampilannya, terutama di bagian panelnya ya. Kalau di 2018 itu panel modeling, termasuk di situ polygon dan surfaces, jadi satu di panel modeling namanya. Tapi kalau 2013 dia terpisah. Ya, 2013 dia terpisah, poligonal ya, kemudian surfaces. Yang kedua nggak bisa diatur Pak, nggak bangun. Bagaimana? Bisa sharing ini nggak, share presentasi nggak, biar saya bisa lihat. Kalau misalnya bangun sesuatu, dia selalu minta apa? Oh, itu interactive creation-nya. Itu interactive creation-nya yang ini. Yang di bagian create, kelihatan layar saya? Ya, ada polygon primitif di interactive creation yang di sini. Kamu pasti di uncheck. Jadi dia otomatis langsung masuk ke tengah dengan, misalnya saya masukin ini, saya uncheck ya. Saya masukin cube, dia langsung di tengah kayak gini. Nilainya pasti 10 kali 10 kali 10 atau 1 kali 1 kali 1. Bagi atribut editor kita lihat di sini tuh 1 ya. Jumlah subdivision juga 1. Oke. Gimana Pak tadi? Ini create polygon primitive interactive creation-nya di sini. Biasanya di uncheck atau di uncheck kalau dia masuk ke tengah, langsung ya di check atau uncheck ya benar. Biasanya dia langsung ke tengah kalau kita uncheck ya. Oke, bisa kita mulai? Udah cukup nih kayaknya siswanya.
Silakan dibuka Autodesk Maya-nya. Untuk yang tidak ada Autodesk Maya, mungkin menyimak dulu ya, karena nanti ketinggalan ya, atau dicatat ya biar nggak lupa. Ya, download versi doang ya Pak, dari kuota. Itu aja, tampak ya, tampak. Kalau buka ya, servernya aja nggak tahu. Oke, kita mulai ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah polygonal modeling. Untuk yang baru datang ya, kita akan bahas adalah polygonal modeling, di mana kalian akan memanipulasi objek poligon. Ada banyak objek poligon seperti yang di pertemuan awal itu kalian saya minta masukin beberapa objek poligon, dan kita akan coba memanipulasinya pada hari ini dengan menggunakan tools yang ada di Autodesk Maya. Ya, untuk objek poligon sendiri, yang saya masukin objek sphere. Objek poligon sendiri dia terdiri dari edge, vertex, dan face. Ya, jadi kalau saya buka masukin dulu ya. Ya, misalnya ini ada tampilan ya, seperti yang saya jelasin, mungkin sudah pernah kemarin. Jadi kalau misalnya satu buah face, ini yang sebagai face yang ada di objek polysphere di sini, ya, ada face dan ini ya, ini ada face dan satu buah face, ini satu buah bidang terdiri dari 4 buah edge. Ada 4 buah edge atau garis, dengan garis, dan di sini terdiri dari untuk satu bidang terdiri 4 buah edge dan 4 buah vertex. Vertexnya yang di sini akan ditanda vertexnya. Oke. Jadi satu buah bidang itu bisa terdiri dari 4 buah edge dan 4 buah vertex. Bisa lebih dari 4? Bisa. Kurang dari 4? Bisa. Ya, itu kalau kita aktifin yang namanya kemarin output geometrinya jadi tipenya triangle. Ya, itu untuk satu bidangnya. Jadi kalau misalnya kita aktifin yang triangle kemarin, tapi kalau kalian masih ingat dia ada garis diagonal di sini. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan tipe triangle. Jadi lebih dari 4 buah edges ya, ada 5 buah edges untuk satu bidang ya. Oke, atau juga dengan kata lain di sini bisa dalam satu kotak ini terdiri dari 2 buah bidang berbentuk segitiga. Ya. Oke. Nah, untuk edge sendiri ya, kalau misalnya saya buat seperti ini, jadi ini ada 2 buah bidang, ini bidang yang pertama, ini bidang yang kedua. Ya, artinya di sini vertexnya bukan ada 8, tapi vertexnya ada 6. Ya, kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa? Karena yang 2 di sini, yang saya lingkarin, yang 2 di sini, dia gabung antara bidang 1 dengan bidang 2. Dan edge-nya, ini bukan ada 8, tapi edge-nya, ya, ini ada 7. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 edge-nya. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita tarik, misalnya di bagian vertex ini saya geser ke sini, saya buat titik, jadi vertex ini, edge yang di sini tadi saya kasih warna abu-abu, edge-nya akan berubah berpindah ke sini. Edge-nya akan berpindah naik, ini akan naik ke sini. Ini kalau saya geser vertex-nya, paham ya sampai sini ya? Ini fungsi untuk apa? Untuk kita ubah
permukaannya untuk kita ubah bidangnya tadi. Ya, jadi yang tadinya bulat, yang tadinya bentuknya elips dari objek polisper tadi, sekarang bentuknya nggak bulat. Jadi ada yang lancip satunya, nggak utuh dia bulatnya. Ya, kita buktikan. Misalnya saya klik karena saya pilih vertex. Nah, untuk aktifkan vertexnya, kita bisa klik kanan tahan. Saya ulang, klik kanan tahan dan pilih salah satu dari ada satu edge, vertex, vertex face, face, bukti UV object. Kalau yang namanya UV ini untuk masukin tekstur ya nanti ya. Nanti aja ini dengan 11 atau 12. Oke, kita masuk di yang namanya vertex dulu di sini. Vertex tadi seperti yang saya bilang itu satu titik ya yang menghubungkan beberapa edge. Misalnya saya klik di sini, maaf ya ini layarnya memang karena laptop saya VGA-nya agak error ya, udah kemakan usia lah ya, tidak ada ini, apa-apa lah ya. Nah ini kalau saya geser, saya aktifkan pivotnya, saya pilih salah satu vertex, kemudian saya geser sumbu X ya, dan dia jadi berubah bentuknya, nggak jadi bulat lagi. Sekarang sudah ada yang area yang lancip, ya seperti ini. Artinya kita bisa manipulasi objek vertex tadi, hati ya jangan salah pilih, jadi saya terpilih juga. Ya, jadi artinya kalau kita aktifkan vertex satu di sini, saya geser, dia sudah berubah jadi sekarang ada yang lancip. Ini bisa kayak kalau kalian mau bikin snowman, ya kalau misalnya bikin snowman seperti ini, ya ada petir, karena VGA-nya kena ini. Dan keseringan render ya, jadi ada error ya, kemakan VGA-nya, bis deh. Ya itu ya, jadi ini yang kita sebut dengan vertex tadi. Ya, jadi saya tuang aja shadernya. Jadi kalau misalnya vertex, ingat dia milih satu titik. Ya. Tapi kalau kita misalnya pilih edge, edge ini untuk mengaktifkan satu buah garis. Satu garis itu terdiri dari dua buah vertex. Satu garis terdiri dari dua buah vertex. Jadi kalau saya geser X, atau saya rotate, atau saya scale, saya perbesar. Masalah ya, bisa ya, boleh tergantung kondisi. Kalau seperti ini. Ya, mau bikin jambul ayam. Sorry. Misalnya seperti ini ya. Untuk Angry Bird ya, bisa juga. Ya, atau nah, kita pilih face-nya. Ya, tadi edge ya. Kalau face, ingat terdiri dari beberapa buah edge ya. Jadi, saya geser. Saya buat seperti ini misalnya. Ya. Bagian mata misalnya ya, atau bagian mulut di bawah sini. Saya biasa masuk. Misalnya ya, yang ribet ya. Saya tekan tombol 3, langsung berbentuk ya. Jadi kayak ya kepala orang ya, atau kepala burung atau dan sebagainya ya. Saya tekan tombol 3 ini untuk smooth ya, view smooth. Oke. Nah ini fungsi dari manipulasi ini edge, vertex dan face tadi. Jadi kalau kalian klik kanan tahan, ada pilihannya. Ya ada pilihannya edge, vertex, face, ya vertex face, object mode dan seterusnya seperti itu. Oke. Ya, kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum. Coba, ya, sambil coba ya. Oke, selanjutnya, nah kalau ini kan, kalau misalnya tadi saya geser, ya nggak apa-apa, nanti saya kasih videonya ya, kalau ada ya. Dia kata sorry. Nah ini ya,
Kalau bisa saya geser face-nya seperti ini teman-teman, bidang yang di sebelah sini akan ikut nih, yang di sebelahnya. Nah, seperti yang digambar di sini. Ya. Kalau saya pilih face yang di sini, saya geser ke bawah, ya saya buat sedikit aja seperti ini. Ini ya bidang 1.1-nya. Begini aja ya. Ini saya kasih garis merah aja. Dia pindah ke bawah. Nah, yang di sebelah sini akan ikut pasti kayak gini. Akan ketarik. Jadi yang di sini nggak ada. Ya. Jadi ikut ketarik dia. Ikut ketarik di sini. Ya, karena yang bidang yang ini ya ikut maju ke sini. Ya, nah, kita lihat di sini contohnya. Nih, kalau saya geser, lihat permukaan di sini ngikut, permukaan di sini ngikut, ini di sini ngikut, ini ngikut, ini juga ngikut, kelihatan nggak? Ya. Nah kalau misalnya kita nggak mau, misalnya kita mau bikin telinganya, ya, kita nggak mau dia apa? Dia ikut ketarik kayak gini. Saya mau dia nambah bidang baru tanpa mengganggu permukaan yang di sini. Caranya mudah sekali. Kita gunakan extrude. Extrude apa? Extrude face. Ya, jadi saya buka. Nah, yang kita buat namanya extrude face. Ya, jadi extrude face, ya misalnya ada dua bidang kayak gini, face yang di sini, face yang pertama, face yang satu ini akan bertambah bidangnya tanpa harus edge yang di sini ngikut. Jadi misalnya saya mau extrude, saya akan geser. Ya, saya akan geser. Dan ini tidak akan ngikut. Ini karena ya kita gunakan face. Contohnya, saya bisa buka di namanya edit mesh untuk extrude tadi. Edit mesh, kemudian pilih yang namanya extrude. Setelah saya extrude, nah di situ keluar yang namanya menu extrude tadi, poly extrude face 1. Nah, penjelas ya di sini ya. Kelihatan nggak? Oke, ya saya presenting ke tulis malenya aja. Nah, ini ya. Jadi ini ada thickness, local translate Z, offset, division, dan keep face together on. Oke, artinya yang pertama, thickness di sini untuk mengatur seberapa jauh kita tarik dia. Itu thickness tadi. Ya, seberapa jauh kita tarik. Oke, kemudian ada lagi yang namanya local translate Z. Local translate Z, kita tidak akan mengubah thickness, tapi kita akan menggeser local translate Z-nya. Ini sama kayak scale Z-nya yang kita geser atau move Z-nya. Tanpa mengatur thickness-nya. Ya, ini ya. Kalau saya geser, tapi kalau thickness saya geser, ya. Bedanya apa? Pertanyaannya. Bedanya apa thickness sama local translate Z? Kalau thickness dia sesuai dengan ukuran dan outputnya sesuai dengan geometri yang kita mau. Jadi kalau local translate Z, artinya kita akan geser secara random dan kita mengabaikan nilai geometrinya. Geometri artinya gini, artinya saya mau tarik, misalnya di gedung ya, gedung jendelanya, misalnya saya mau buat frame, jendela deh. Gedung aja deh, kita mau buat pilar-pilar tuh ya, kita buat pilar, atau meja-meja, kaki meja. Kita mau buat kaki mejanya sama, ukurannya pokoknya nanti biar tukang tahu ketika kita 3D printing ya, tukangnya tahu ukuran kaki meja misalnya 70 cm. Nah kita setnya itu di thickness, jangan di local translate Z. Kalau kita set di local translate Z, kita nggak akan tahu nanti pas kita mau jadi outputnya. Ya, biar tukangnya tahu lah intinya gitu. Oke, jadi kita pakai yang thickness kalau mau untuk tetap geometri, nah, bagus ya. Oke, kemudian ada offset. Ini untuk mengatur permukaannya ketika kita extrude ya. Contohnya, misal offsetnya saya kecilin.
Misalnya saya kecilin, misalnya nilainya 0,2 dari bidang permukaan tadi. Ini ya, hasilnya seperti ini. Kalau saya tarik, jadi seperti ini. Ini kalau saya pakai local translate Z. Tarik thickness, seperti ini. Oke. Jadi dia kayak ngerucut ya, kayak ngecil permukaannya. Nah, kemudian ada namanya division. Nah, division ini untuk mengatur seberapa banyak kita mau bagian-bagian, division dari bidang yang kita tarik tadi. Contohnya, misalnya saya set thickness-nya di sini 10. Nah, ketika saya set thickness-nya 10, saya mau dia di bidang-bidang, ini kan satu phase ya. Ini satu phase nih, kalau saya habis thickness, dia satu phase nih. Ya. Nah, yang saya mau adalah ketika saya extrude tadi, thickness-nya 10, saya mau division-nya 5. Dan set 5 misalnya. Apa yang terjadi? Dia akan menambah permukaan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bidang yang bisa kita gunakan nanti. Untuk apa sih ini? Untuk ya, kalau kita mau yang low poly, nggak usah terlalu banyak. Kalau kita mau yang high poly, ya kita bisa gunakan jumlah phase yang banyak. Artinya bisa buat lekukan seperti ini misalnya. Ya, kita bisa rotate. Jadi bisa kita buat kayak gini, bisa manipulasi seperti ini. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Ini kalau kita buat jumlah phase-nya, jumlah divisionnya lebih dari 1. Kalau 1, hasilnya nggak maksimal tadi. Ya. Bukan nggak maksimal sih, nggak sesuai dengan kebutuhan loh ya. Kita nggak bisa bengkokin dia. Nggak bisa. Kalau kita bengkok, dia utuh langsung. Oke, paham ya sampai sini ya. Kenapa kita perlu tambah jumlah division? Itu artinya kita mau lagi nanti menjadi yang high poly atau dan seterusnya. Paham Pak ya? Ya. Oke. Nah, yang terakhir keep phase together. Kalau misalnya saya nonaktifkan, ya kalau misalnya saya off, jika saya extrude, yang di sini saya misalnya saya buat dua, saya extrude. Ada ini. Kalau ini saya on ya, artinya dia nempel. Kalau keep phase together-nya on, dia nempel nih. Sekali dua kayak gini dia nempel, nggak bisa dipisahkan. Kalau jadi satu dia. Biar buat dia terpisah, misalnya kita mau extrude, kita buat dia terpisah, kita bisa matikan, bisa kita geser, dia langsung terpisah. Misalnya kalian mau buat apa ya? Ya misalnya mau buat ini aja deh, misalnya mau buat puteran seperti ini. Dan saya extrude, itu sebenarnya off, untuk tambahkan thickness jadi seperti itu. Buat helm ya, predator. Ya kayak burung lah ya, kayak gini ya. Oke. Ya itu jadi kita bisa atur ya di extrude phase tadi. Ya. Ada lagi nanti extrude edge dan seterusnya banyak ya. Buat mobil nanti bisa gunakan extrude edge kita. Atau kita mau buat mobil gunakan extrude phase juga bisa. Ya dari satu buah objektif. Ini kita masih yang gunakan yang namanya low poly. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Om, enak ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita nggak usah yang ribet dulu ya. Kita nggak usah yang ribet. Kita akan coba buat satu buah meja, tapi dengan ukuran yang pas. Ya. Oke, kita masukin satu buah polygon cube. Kalau meja, saya tanya lagi. Kalau meja itu bentuk primitifnya, kalau mejanya persegi ya, bentuk kotak, ya, bentuk primitifnya pasti dari polygon cube. Ya, that's why kenapa we call it polygon primitive. That's why they call it polygon primitive, karena kita harus tahu, we must know, but objek ini dari mana nih, ya, bentuknya seperti objek polygon primitif yang mana nih, mendekati primitif yang mana, ya. Kalau misalnya saya masukin kalkulator, ini polygon primitifnya apa nih, tahu nggak?
Cube ya. Hard disk. Malah Pak. Yo, cube. Hard disk. Cube. Yes. Kalau gelas. Lingkaran. Oh my god. Apa lingkaran? Tabung Pak, tabung. Silinder. Pipe. Apa itu Pak? Ya, poligon primitifnya silinder ya. Bukan lingkaran. Lingkaran itu kan ini aja kayak ini bis ini. Lingkaran ini lingkaran. Ya, bis namanya. Lingkaran itu. Oke. Tabung maksudnya. Ya. Oke, nah sekarang kita buat meja ya. Jadi meja tadi meja saya bilang tadi dari polycube ya. Jadi kita masukin polycube di sini. Nah, saya akan set ukurannya misalnya 20 kali 10. Height-nya tebelnya ini 0,5 aja. Dan depth-nya 10 misalnya. Fokus ya, tekan tombol F ya, fokus ya. Tekan tombol F. Oke. Nah, selanjutnya untuk kita gunakan extrude tadi, artinya kita harus tambahin subdivision ya kan di sini kan? Enggak? Tigo. Ngawur itu ya. Oke. Nah, kita tambahin ini ya kan? Apa? Segitiga lagi. Tambahin garis di sini ya. Benar nggak? Harus tambahin bidang kan? Atau kita bisa tambahin jumlah subdivisionnya. Kalau misalnya saya set untuk width-nya 20, depth-nya 10 misalnya. Oke, langsung jadi dia seperti ini. Ya, jadi ada bidang baru. Ada bidang. Langsung ke itu aja, ADM. Gak ada orang, taruh di ADM aja. ADM. Sorry. Ya, boleh. Gambar tadi ya. Ya. Ada lagi. Yang itu meja titipan barang. Masih ada Yuvita. Hah? Ada Yuvita. Bukan meja Yuvita ya? Boleh. Oke. Sorry ya, tadi ada ini ya. Tadi sampai mana? Sampai sini ya, cube. Nah, jadi di cube ini nanti kita perlu buat subdivision. Ada subdivisionnya 20 sama 10. Oke. Kenapa? Karena kita kan kita tadi kan perlu tarik kaki di sini. Nih, perlu tarik kaki di sini. Jadi kita perlu tambah jumlah subdivisionnya, ya. Oke. Nah, untuk itu setelah kita tambahkan jumlah subdivisionnya, sekarang tinggal kita seleksi face. Kita mau tarik yang mana kakinya? Kalau kaki meja kan pasti di setiap sudut ya. Misalnya kita mau dia sudutnya, kita ambil sudut yang dalam yang di sebelah sini. Ini yang di sebelah sini ya. Saya tarik di sini, di sini dan di sini. Ya. Kemudian kita extrude. Nah, kita ganti thickness-nya, misalnya mau tingginya berapa? 7 cm lah ya. Tingginya 7. Ini jadi dia. Dan saya mau misalnya saya membuat divisionnya 7. Oke. Dan setelah saya extrude thickness 7, division 7, kemudian saya object mode. Selesai. Kaki mejanya udah selesai. Nah, ada variasinya teman-teman. Jadi kita bisa buat buat balok yang melintang ya di sini ya. Buat seperti ada injakan kakinya. Ya, caranya kita bisa gunakan yang namanya bridge nanti. Oke, perhatikan. Jadi kalau misalnya saya mau buat untuk injakannya, artinya saya harus extrude yang di sini kan, sama yang di sini ya.
Kalau saya nggak extrude, apa yang terjadi teman-teman? Kalau saya nggak extrude, dia jadi kayak gitu. Jelek ya, kita nggak mau seperti itu ya. Selanjutnya kita akan extrude, tapi kalau kita nanti mau kita pilih satu aja yang kita extrude, ini nggak bakal berhasil, nggak bakal bagus hasilnya. Saya coba contoh, saya harus geser gini, ini masih bisa di naik turun ini jelek ya. Secara visual, ya memang oke, bagus. Tapi secara geometri hierarkinya, construction historinya nggak bagus. Kenapa? Bad geometri ini. Nggak boleh kayak gini. Ya, jangan don't judge a book by its cover. Ya, anggapannya kayak gitu. Ya, harus kita lihat dalam-dalam. Ya, jadi cara yang benar gimana caranya? Artinya di sini saya harus extrude. Ya, saya harus extrude. Misalnya set thickness-nya misalnya 8. Oke. Kalau saya set thickness-nya 8, saya enter. Kemudian saya geser, dia masih bisa kayak gini. Ya, nggak boleh, nggak bagus juga ya teman-teman. Ya, jadi dia belum nyambung ini, belum jelas. Nah, biar kita bisa lasnya bagus, ya, biar kita bisa sambunginnya bagus. Ini saya set thickness-nya 5 aja. Biar ada jarak kayak gini, nggak apa-apa. Kemudian saya tekan tombol object mode, klik kanan, tahan object mode. Saya kembali ke object mode. Dan, saya terus aja ya. Dan selanjutnya kita akan mau coba gunakan bridge. Bridge ada di mana? Ada di edit mesh, bridge. Ya. Nah, bridge ini cara kerjanya dia harus permukaan itu harus dihapus, face-nya itu harus di-delete. Jadi tidak ada face, jadi artinya tidak ada dua buah face yang berseberangan kayak di sini. Ini berseberangan face-nya. Face 1, face 2. Nah, ini berseberangan. Ini nggak bisa bridge, nggak bisa kita bridge. Artinya harus kita delete dan kita biarkan dia kosong, ya, atau kopong, nggak ada tutupannya di sini. Harus kayak gini. Dan bridge hanya bisa digunakan setelah kita menseleksi edge-nya. Jadi edge-nya yang mana? Kita keliling kan edge-nya. Kalau satu edge saja bisa nggak? Kita coba. Satu edge, saya edit mesh, ini saya bridge. Bisa. Tapi dia nggak nutup kan? Kalau satu-satu kayak gini, saya bridge, kemudian saya pilih face-nya, apa yang terjadi? Kita harus melakukannya berulang ya. Nah, biar sekaligus gimana caranya kita bisa gunakan yang namanya edge loop. Jadi kita bisa seleksi edge-nya loop ya. Jadi caranya kalian klik kanan, pilih edge, kemudian klik 2 kali, langsung keliling dia. Ini geometrinya pas sudah. Kalau dia nggak pas biasanya nggak keliling edge-nya ya. Kemudian saya tekan tombol shift, saya klik 2 kali juga dan terseleksi edge-nya. Kemudian selanjutnya saya gunakan yang namanya edit mesh bridge. Apa yang terjadi setelah saya kembali pilih face, saya seleksi ini, kemudian saya geser, dia langsung nyambung. Itu bridge ya. Tadi ada banyak pilihan, saya akan coba jelaskan. Saya buka bridge option window-nya. Di sini ada yang namanya bridge type-nya linear pad, ya artinya garis, berbentuk garis lurus. Kemudian ada smooth pad. Smooth pad, kalau kita jumlah subdivision-nya banyak, kalau kita jumlah subdivision-nya 0, dia berbentuk garis lurus. Tapi kalau saya ubah divisionnya jadi 10, nanti dia akan berbentuk lengkung. Perhatikan, misalnya bridge type-nya saya pakai yang smooth pad di sini. Kemudian saya set divisionnya, misalnya saya set 8, smoothing angle 30, default. Kemudian saya bridge, lihat, ya. Oh ini masih enggak terlalu kelihatan ya. Saya pakai curve, saya bridge. Dan saya ubah tapernya di sini, itu dia teman-teman. Nah, itu ya, jadi dia bisa berbentuk seperti ini. Ini kalau posisi permukaannya sejajar ya, kalau isinya sejajar dia tetap rata. Tapi kalau saya bentuk, saya geser seperti ini, kemudian saya mau sambung, saya gunakan yang bridge-nya tadi yang smooth pad ini sama aja plus curve ya. Kemudian saya bridge, dia langsung bentuk gitu. Kalau saya ubah twist, dia akan berbentuk melingkar gitu. Kalau saya ganti tapernya, dia akan memperbesar atau memperkecil bagian tengah. Ini kayak buat trali ya, pagar dan seterusnya. Direction source-nya bisa kita
positif ya, jangan kalau negatif dia terbalik gitu. Ya. Oke, itu yang namanya polybridge H1. Oke, jadi kalau misalnya mau dia garis lurus saja, seleksi kita beri saja. Kalau kita nggak mau kasih lengkung, kita set divisionnya 0 aja. Atau kita buat linear path, kemudian divisionnya 1, dengan bridge. Begitu juga dengan yang di sebelah sini. Paste, klik, klik, extrude, Ctrl E, hotkeys-nya, yang saya set tes 7, ya, di 5 ya. Tambahin aja ya. Kemudian saya delete page-nya, kemudian saya pilih edge, seperti ini. Kemudian saya pilih edit mesh, saya pilih bridge. Pas. Yang di sebelah sini sama aja. Saya mau buat ketunjukan juga, atau misalnya agak tinggi ya, misalnya di sebelah sini buat palangnya ya. Saya extrude, misalnya thickness-nya saya set 2, ya. Kemudian klik, delete, kemudian pilih edge, seleksi edge-nya, keliling, tekan tombol shift, seleksi lagi, kemudian edit mesh, bridge, begitu juga dengan yang di sebelah sini. Ya, extrude, thickness-nya 2, kemudian delete, kemudian delete face-nya, klik kanan pilih edge, seleksi edge yang di sini, sama yang di sini, edit mesh, bridge. Ya. Oke, seperti itu jadi penggunaan extrude face dan bridge, teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Selanjutnya bisa juga, misalnya kita mau buat laci ya, misalnya. Kalau mau buat laci, kita set aja tarik yang di sini. Langsung. Kita seleksi dari bagian kami buat manual boleh dapat. Buat manualnya gimana? Ini manualnya ya? Kok? Maksudnya gimana? Dipakai line tool ya? Oh, boleh, nggak masalah, satu-satu. Kita pakai drag ya. Biar lebih cepat aja seleksinya. Buat lacinya ini boleh. Tuh. Extrude. Salah satu. Kok ada yang ke atas? Oh, ke seleksi. Boleh aja sih kalau mau buat satu-satu susun ya, tapi ya lambat ya, lama pengerjaannya dan juga nanti outputnya nggak jelas kan nanti itu. Ini saya mau coba extrude ya, jadi ini sebelum saya seleksi, oke, ini saya extrude. Gaya rumah ya, seperti terang. Ini ya, iya.
Oke, all done. Nah, jadi yang di bagian bawah ini sekarang saya akan extrude set 0,5. Sorry, 1 ya. 2 nih. 2, jumlah divisionnya 2. Nah, oke, kemudian saya object mode. Dan lakinya udah siap nih. Udah bisa kita set lakinya. Ya, kita bisa set untuk yang di bagian sini, kita modif lagi. Misalnya, saya akan buat garis di sini ya. Jadi teman-teman di sini bisa kita gunakan boolean, ya. Contohnya, saya set mau berapa ruang itunya. Cube. Oke, tadi tingginya berapa? 2 ya. Set 2, sorry, 1,8. Oke. Oke, tingginya 2 ya, 1,8. Kita set seperti ini. Nah, ini ratainnya gimana nih caranya? Ya, kira-kira ada yang tahu nggak rataannya? Kita ratain dengan yang gimana? Nah, ini agak susah ya, kalau kita gunakan align tool, kita nggak bisa temukan titik yang di sini. Nih, titik rata yang di ujung di sini. Ya. Nah, artinya kita harus geser ininya pelan-pelan ke 1,7. Kemudian baru saya gunakan gunakan boolean ya. Oke. Ini mesh boolean hilang gitu. Nah, kalau kita pakai boolean, nih, mesh boolean difference-nya saya apply close, jadi seperti ini dia. Ya. Bolong dia. Ya. Kalau kurang dalam berarti nilai ribut ininya, bednya kita dalamin lagi. Karena tadi berapa? Ada lakinya. Oke. Oke, teman-teman, jadi ini untuk saya buat meja belajar dan sebagainya, ya. Sampai sini cukup jelas. Ada pertanyaan nggak? Nah, sekarang coba kalian buat kursinya. Buat kursi ya. Ya. Ternyata nggak di layar. Buat kursi yang kayak gini. Kursi yang kayak gini. Ini nih, kayak gini. Bebas pakai. Kalau bisa ya pakai tadi extrude sama bridge tadi yang udah saya ajarin. Ya. Nah, untuk buat dia ada lengkungan di atasnya ini ya, kayak ada roundednya. Ini bisa kita gunakan yang namanya bevel.
Ya. Oke, saya akan kasih lihat cara gunakan defaultnya seperti apa. Misalnya kita masukin satu buah cube lagi. Ya, saya buat seperti ini. Ya. Saya mau ujung-ujungnya ini ada roundednya. Jadi saya tinggal klik di sini, saya pilih edge di sini dan saya pilih edge yang di sini. Jadi ada dua buah edge, yang satu di sini dan satu di sini, kelihatan ya. Ini saya pilih namanya edit mesh, saya pilih default. Ketika saya bevel, dia akan bentuk-bentuk seperti ini, kayak batu nisan ya. Ini saya ubah fractionnya, segmennya saya ubah. Jadi semakin banyak dia akan jadi bentuk rounded. Fractionnya ini untuk lengkung ininya ya, habis atau enggak ya. Di bagian ini yang dia makan untuk fraction. Oke, muternya auto, depth-nya kita mau dia lengkung ke dalam atau keluar kayak gini. Nah ini yang namanya gunakan default. Mesh, edit mesh, default. Oke. Ya, jadi kalau kursinya tadi bentuknya tadi ya ada rounded ujungnya, itu kalian bisa atur di yang levelnya di sini. Ya. Misalnya di ujung mejanya di sini nih, level, tambah segmennya 4 misalnya. Jadi setiap meja ini saya nggak mau ada sudut lancipnya, tapi saya akan buat dia rounded, jadi ada 4. Juga saya buat segmennya 4 juga saya buat segmennya 4. Ya, jadi dia rounded ujungnya seperti ini teman-teman. Katanya, jadi dia nggak lancip, ya nggak berbahaya untuk anak-anak. Oke. Ya, silakan dicoba untuk buat kursinya sambil saya lihat absensinya. Sudah absen semua belum ya di spawnnya? Nah, silakan absen dulu ya di spawnnya. Saya nggak usah panggil lagi deh, langsung aja absen. Ya, untuk UTS-nya kita ke polygonal modeling juga ya. Jadi sampai ke ya, NURBS modeling ya, polygonal dan NURBS modeling. Di kalian saya minta kalian latihan belajar ya, menyusun objek soal jangan lupa. Nah itu tadi ya kisi-kisinya itu ya, memodelkan objek. Oke. Dan saya sih nggak usah awasin, tapi kalian kerja mandiri nanti, kerjanya mandiri. Tesnya minggu depan tanggal 13 Bella. Tanggal 13 jam yang sama ya. Saya set mundur 1 minggu. Pak UTS tergantung dosen Pak. Maksudnya, jadi nggak usah hidupin kamera ya Pak. Nggak usah. Sampai jam 5 juga. Ya, sampai jam 5. Ya. Jadi saya akan set assignment ya. Jadi dari saya set assignment-nya itu dari jam 15.30 sampai jam 17.00. Saya nggak usah, kalian nggak usah kamera dan sebagainya, ya, hemat kuota juga. Intinya saya mau kalian nanti bekerja dan kalian akan kumpul. Ya, di pas saat itu juga saya kasih, langsung kalian kerjakan dan kalian kumpul. Hari dan jam yang ditentukan. Any question?
Nah, kerja ini gimana? Ya, resiko ya. Ya, nanti saya akan upload di YouTube juga ya materinya ini. Oh, nggak ada. Tetap jam 5. Konsekuensi harus. Kamu juga harus konsekuensi. Tapi rata-rata masih kerja ya kalian, nggak work from home ya? Mulainya jam 15.15. Masih, oh, masih banyak yang kerja ya. Saya pikir udah ada yang work from home. Masih kerja Pak, bukan di rumah. Kalau seperti corona. Iya, iya. Kali. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan kuliahnya. Ya, jadi kalian bisa nanti bisa latihan buat kursinya tadi. Dan jangan lupa kirim ke saya ya di WA grup. Yang kemarin lampu taman juga nggak ada. Yang ini coba nih kayaknya. Ya, oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan perkuliahannya. Ya, jadi nanti kalian bisa bisa lihat videonya ini. Ya, nanti saya akan upload di YouTube setelah selesai kuliah ini. Oke, sampai jumpa dan selamat bekerja dan stay home, stay safe, stay healthy, stay strong, everybody. Okay, bye. Terima kasih. Captcha.